Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pipa PDAM bocor, puluhan ribu pelanggan alami krisis air di Karangasem. Promosikan judi online, 3 influencer perempuan ditangkap di Buleleng. Festival Tirta Gangga 2024 berlangsung meriah dan menarik minat wisatawan asing. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bangli berharap seluruh lapisan masyarakat memilih dalam pilkada serentak November mendatang, termasuk warga binaan di Rutan Kelas 2B Bangli dan pasien Rumah Sakit Jiwa Bangli. KPU saat ini terus berkoordinasi dengan kedua lembaga tersebut agar warga binaan di Rutan Kelas 2B, Lapastik Bangli dan pasien Rumah Sakit Jiwa terakomodasi untuk menyalurkan hak suara mereka. Untuk itu KPU Bangli akan membuat TPS khusus untuk memfasilitasi mereka. Saat ini di Kabupaten Bangli terdapat 458 TPS yang terdiri dari 455 reguler dan 3 TPS khusus di Rutan Kelas 2B dan Lapas Narkotika Bangli serta di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Waktu pemilu 2024 kemarin tidak kita buatkan untuk di RSJ, ternyata perkembangannya sangat signifikan sehingga kita saat ini membuat di sana TPS khusus untuk di RSJ untuk memfasilitasi pemilih yang ada di sana, di mana dalam hal ini tentunya kita harus intens berkoordinasi dengan RSJ karena datanya sangat dinamis, cepat sekali pindah keluar pindah masuknya dari pasien yang sedang dirawat. Selain membuat TPS khusus, KPU Bangli juga berkoordinasi dengan kedua lembaga tersebut terkait logistik karena jumlahnya harus sesuai dengan pemilih di Kabupaten Bangli. KPU Bangli memastikan dengan TPS khusus, partisipasi pemilih akan meningkat dan proses demokrasi di Kabupaten Bangli berjalan dengan baik dan damai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pilkada serentak akan berlangsung bulan November mendatang dan KPU Karangasem sudah mulai mengajukan pengadaan logistik ke KPU Pusat. Di samping itu, KPU Karangasem juga memanfaatkan logistik yang dipakai saat pemilihan presiden dan legislatif beberapa waktu yang lalu. Selain itu, KPU Karangasem pada tanggal 14 September akan memilah logistik bekas pemilihan presiden dan legislatif yang lalu. Sesuai aturan, logistik Pilpres lalu seperti arsip dan non-arsip harus segera dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Sementara logistik sekali pakai seperti kotak suara, bilik suara, sampul formulir, dan jenis logistik lainnya akan dilelang 2 tahun lagi. Terkait dengan rencana pengelolaan logistik sesuai dengan surat Sekjen KPU RI nomor 3002, yang mana kita sebagai pengelola aset, terutama pasca logistik ini, ada memang logistik yang akan kita kelola. Nah, dalam pengelolaan ini kita akan membagi logistik itu menjadi 2 kategori arsip dan yang non arsip. Nah, yang non arsip ini seperti kotak suara, bilik dan perlengkapan lainnya yang memang itu sudah bisa kita musnahkan begitu selesai kegiatan dan selesai pelantikan dari masing-masing tingkatan pemilihan kemarin di dalam 2014. Sedangkan arsip yang kategori arsip, nah itu memerlukan waktu setelah 2 tahun
baru kita bisa melakukan pengajuan untuk pelelangan terkait dengan pemusnahan hasilnya itu. KPU harus merencanakan dengan matang pengadaan dan penyaluran logistik pilkada. Sudah 4 kali pilkada serentak berlangsung. Pengadaan dan pendistribusian logistik kerap menjadi masalah. Pilkada kali ini berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten. Sementara KPU hanya memiliki waktu 2 bulan untuk mempersiapkan logistik hingga tuntas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Akan jatuh bersamaan dengan perayaan Hari Besar Galungan dan Kuningan. Untuk menghormati kegiatan keagamaan tersebut, KPU Provinsi Bali memutuskan hari kampanye yang bertepatan dengan Galungan dan Kuningan akan diliburkan. Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Agung Gedeli Dartawan mengatakan, libur kampanye pada saat perayaan Galungan dan Kuningan hanya berlaku saat kampanye rapat umum atau kampanye pengumpulan massa di lapangan terbuka, sementara untuk kampanye tertutup diperbolehkan. Kami akan tawarkan, dan biasanya sih juga selama ini kalau ada kampanye di tingkat nasional, kemudian ada pemilu di tingkat nasional, itu biasanya untuk menghormati hari-hari besar keagamaan maka akan diliburkan. Kita juga akan sampaikan kepada kepada seluruh peserta supaya kita libur untuk berkampanye dalam tanda kutip rapat umum di hari-hari itu. Jadi kalau kita lihat kalender, kenanya Galungan sama Kuningan. Sesuai tahapan pilkada, masa kampanye pilkada serentak di Bali berlangsung mulai tanggal 25 September hingga 24 November 2024 dan hari pertama kampanye jatuh bersamaan dengan Hari Raya Galungan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.